Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Prodi Biologi kelas B. Jadi pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari PPT kami yang berjudul hibernasi. Kami terdiri dari 5 anggota kelompok, yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Sukmariwanti Yahya, kemudian ada rekan saya Rizal Saputra Sembaga, kemudian Priti Devani Aji, kemudian Aisyah Wisnu Zulaiha, dan yang terakhir yaitu Andi Uswatun Hasana. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, setiap hewan itu mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri dari keadaan suhu lingkungan yang ekstrim dengan berupaya menjaga suhu internal dalam tubuhnya agar berada di dalam kisaran yang dapat ditolerir. Nah, hal tersebut dikenal dengan istilah termoregulasi. Ketika hewan berada pada temperatur lingkungan yang sangat rendah, maka diperlukan panas berlebih untuk mengkompensasi peningkatan kehilangan panas. Tujuannya adalah untuk mempertahankan temperatur tubuh tetap pada kisaran normal. Keadaan tersebut dikatakan sebagai kondisi temperatur kritis terendah pada zona termonetral. Dari penjelasan yang tadi, kita bisa mengetahui bahwa pengertian hibernasi ialah suatu keadaan fisiologis yang memungkinkan kelangsungan hidup selama periode panjang suhu dingin dan persediaan makanan yang berkurang, di mana metabolisme menurun, sistem denyut jantung dan pernapasan menurun, dan suhu tubuh dipertahankan pada level yang lebih rendah dibandingkan dengan normal. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu saudari Priti Devani Aji. Nah, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Sukma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi hibernasi. Di mana fungsi hibernasi adalah untuk menghemat energi selama periode ketika tidak tersedia makanan yang cukup. Untuk mencapai penghematan energi ini, proses endoterma akan menurunkan tingkat metabolisme terlebih dahulu, yang kemudian menghasilkan penurunan suhu tubuh. Hibernasi bisa berlangsung beberapa hari, minggu, atau bulan tergantung spesies, suhu lingkungan, waktu tahun, dan kondisi tubuh individu. Kemudian, hewan-hewan mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dalam waktu yang panjang pada cuaca yang tidak menguntungkan. Beberapa hewan dapat menghindari kondisi tersebut dengan migrasi, atau beberapa hewan lainnya bertahan pada kondisi tidak memungkinkan tersebut dengan memasuki fase dormansi yang disebut estivasi. Pada temperatur yang tinggi, hibernasi pada waktu temperatur yang rendah. Kemudian kita masuk pada proses hibernasi pada hewan. Sebelum memasuki fase hibernasi, hewan-hewan tersebut biasanya melakukan proses mengkonsumsi makanan sebanyak-banyaknya untuk menyimpan cadangan lemak bagi tubuh mereka untuk beradaptasi menghadapi musim dingin. Bahkan setelah bangun dari hibernasi, hewan-hewan membutuhkan beberapa saat untuk melanjutkan kegiatan normal mereka. Selama hibernasi, denyut jantung akan melambat dan beberapa organ non-vital menjadi tidak aktif sepenuhnya. Ini adalah kondisi di mana tubuh menggunakan energi minimal. Nah, terima kasih, itulah dari saya. Selanjutnya saya akan berikan kepada saudara Rizal Saputra Sembaga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Maka saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi hibernasi yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya Priti Devani Aji. Jadi saya akan menjelaskan mengenai hewan yang melakukan hibernasi. Jadi apa saja hewan yang melakukan hibernasi? Yang pertama yaitu ada chipmunk, kemudian beruang, kelelawar, kura-kura, landak mini, siput tanah, katak kayu, dan lemur. Jadi kita akan bahas yang pertama, yaitu chipmunk, di mana member keluarga tipe ini aktif di musim semi dan panas. Jadi mereka sering menimbun kacang tanah di pipi sebagai cadangan makanan. Begitu tiba musim dingin, maka suhu tubuh mereka akan drop. Kemudian mereka akan melakukan hibernasi. Jadi chipmunk ini melakukan hibernasi di liang
sudah digali sedalam 1 meter. Jadi di sana mereka tertidur lelap dan bangun kemudian pada musim semi tiba. Kemudian ada yang kedua yaitu beruang. Banyak tipe beruang, warna mereka pun beragam, habitat mereka juga bermacam-macam. Beruang di tempat beku memiliki alasan tertentu untuk atau memiliki alasan kuat untuk melakukan hibernasi. Beda halnya dengan beruang yang berada pada suhu hangat atau pada iklim hangat. Mereka mungkin tidak akan melakukan hibernasi karena cadangan makan mereka itu cukup banyak. Beruang hibernasi di sarangnya sendiri, entah itu di lereng bukit, lubang pohon, di bawah akar pohon, entah bebatuan, gua, bahkan semak-semak. Biasanya mereka tak akan hibernasi di tempat yang sama jika masih bertahan sampai pada musim dingin berikutnya. Kemudian di akhir musim panas dan gugur, beruang akan melipat gandakan asupan makanannya. Lalu mereka terlelap sampai musim panas tiba. Tetapi induk beruang akan bangun pada Januari sampai Februari untuk kemudian melahirkan anaknya karena belum mampu berburu dan masih dalam periode hibernasi. Induk beruang menyusui anaknya. Anak-anak tersebut menggantungkan diri pada sang induk dengan cara sisa energi yang ada. Jika sudah waktunya keluar sarang, maka mereka yang kelaparan akan segera berburu untuk kemudian bertahan hidup. Jadi rata-rata beruang hitam dan beruang grizzly melakukan hibernasi selama kurang lebih 7,5 bulan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam hewan yang melakukan hibernasi. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh saudari rekan saya yaitu Alisna Wisnu Julaiha. Hewan selanjutnya yaitu ada kelelawar. Seperti beruang, tidak semua kelelawar berhibernasi. Ada yang sudah nyaman berada di tempat hangat, ada yang pindah, dan ada juga yang berhibernasi. Adapun tempatnya cenderung tidak pilih-pilih, bahkan bisa mengintervensi perumahan manusia. Entah itu menggantung di loteng rumah bawah tanah, di lubang pohon, dan lain-lain, asalkan tenang, hangat, dan gelap. Mereka tidak mengumpulkan persediaan makanan, melainkan menyesuaikan diri dengan keadaan suhu tubuh menurun, detak jantung pelan, dan metabolisme melambat. Selanjutnya yaitu ada hewan kura-kura. Jika memelihara kura-kura, tekankan bahwa mereka bersifat liar, tetap hargai waktu hibernasi yang mereka butuhkan. Tak perlu ditempatkan di spot yang jauh, cukup biarkan mereka tidur panjang di dalam cangkangnya. Waktunya sendiri bervariasi antara 3-4 bulan, tergantung iklim dan spesies kura-kura itu sendiri. Kemungkinan mereka akan keluar rumah sebentar untuk mencari air. Selanjutnya ada landak mini. Tidak semua landak mini melakukan hibernasi. Adapun yang hibernasi, mereka tidak akan terlelap dalam waktu panjang. Sesekali mereka masih bangun dan keluar untuk mencari makanan. Cara hibernasinya dengan menggali di area kering dan aman dari predator. Kadang di bawah gudang, di bawah tumpukan kayu, di akar, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya terkait hewan yang melakukan hibernasi. Adapun hewan selanjutnya yaitu lemur. Hewan ini menjadi satu-satunya primata yang dapat diketahui melakukan hibernasi. Mereka mampu bertahan hidup hanya dengan cadangan lemak yang berada di kornya selama 7 bulan. Selama masa ini, lemur yang hidup di Madagaskar tersebut mampu menurunkan detak jantungnya dari semula 180 detak per menit menjadi hanya 4. Mereka juga hanya bernapas 1 kali dalam 10-15 menit. Kemudian ada siput tanah. Hewan dengan cangkang dan tubuh berlendir ini merupakan nokturnal. Mereka tidak suka matahari dan cahaya, sehingga mereka aktif hanya di malam hari. Gaya hibernasinya mirip kura-kura, mereka menutup diri dalam cangkang, bahkan melindungi pintu utama cangkang dengan lendir. Selama 4-6 bulan masa hibernasi, siput tanah akan dalam posisi yang sama. Mereka mencari tempat terbaik di sudut-sudut bangunan, daun, di bawah batu, atau berkumpul dengan teman-temannya sesama siput tanah. Selanjutnya ada katak kayu. Seekor katak kayu diketahui bisa tidur hibernasi selama berbulan-bulan dalam beku. Ini merupakan mekanisme adaptasi dari katak kayu selama hidup di musim dingin.
memiliki mekanisme rahasia yang luar biasa. Mereka mampu menjaga agar sel di dalam tubuh mereka tidak turut membeku ketika katak itu membeku. Hal ini membuat sel-sel tubuh tetap hidup meski jantung dan pernapasan melambat. Hewan selanjutnya yaitu katak kayu. Katak tidak mengeluarkan urin selama mereka membeku. Hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh tubuh mereka untuk menghasilkan energi. Pada sebuah penelitian ditemukan bahwa kadar urea dalam tubuh katak meningkat 50 kali lipat ketika mereka hibernasi. Mikroba dalam tubuh katak kemudian memanfaatkan urin untuk mengubahnya menjadi nitrogen. Nah, sekian video penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.